Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Badan Pengurus Klasis Wosak, Erayon 2, 4 Jemaat Sidang Pergabungan Acara Pembaptisan di Jemaat Laodikia Holonima. Pembaptisan dan pemberita Injil adalah visi Kristus, yang diamanatkan kepada murid-muridnya. Tetapi hari ini amanat agung itu datang kepada kita, yaitu, Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mendekati kita dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka yang telah percaya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung ini merupakan suatu rekomendasi Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Diberikan kepada orang yang terpilih atau dipanggilnya, guna untuk misi Kristus atau pekabaran Injil Allah menjadi kesaksian bagi seluruh dunia dan lebih khususnya daerah Wosak. Maka seorang pelayan datang ke seluruh daerah Wosak dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang Wosak akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada orang-orang Wosak maka aku berkenan." Markus. Sesudah Yohanes ditangkap datanglah pelayan Kristus Yesus ke daerah Wosak memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bal pemnagawan tenagit nak uwi nage pambo yusumekin di angin tubuh Yerol Lukito. Karena setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Tanen de arebem indiangin tubuh juwa nabe pempau oralik nalik wolma lukcito. Untuk itu bagi 65 peserta yang dibaptis hari ini, jangan kita mengambil sifatnya anjing atau babi. Petrus aremnen yosolare yunggal yito. 2 Petrus 2 ayat 22 di sana katakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya, artinya jangan lagi kembali ke dosa. Arende, yebanen yosolare yenggenen sogom nasonggal min wamnen kibindaro songgal min kwarurak pugo lukcito. Kenaweak yanem mbopigep irige mondoger mbopigep owendak ge mondok wanurak pugo yusuo. Dan Roma 6 ayat 1-23 di sana katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, di dalam 1 Korintus 15 ayat 34. Di sana katan sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu, dan pesan untuk akhir kata Yesus Kristus nen yak nindit. Nage, nampara wene, arem, worasuo, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Pasal 3 ayat 11 aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pasal 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Inilah merupakan peringatan waktu untuk kita, karena firman ini mengandung janji. Da Yesus sendiri yang menyatakannya melalui pengantaran Nabi Yohanes di Pulau Patmos. Untuk itu mari Bapak Ibu sanak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Komitmen kita harus manfaatkan waktu yang tepat sebelum hari-harinya jahat. Efesus 5 ayat 16. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi warga sorga? Semut adalah binatang dan makhluk yang lemah, namun manfaatkan waktunya. Terdapat di dalam Amsal 30 ayat 25 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Firman Tuhan berulang-ulang kali menasihati kita tetapi tidak mau bertobat, maka firman Tuhan menasihati kita dan berkata, hai orang-orang durhaka, orang-orang pemalas, orang-orang penjahat dan orang yang sibuk dengan dunia. Harus lebih banyak belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin.